Masyarakat Unpas Bandung mendapat kepercayaan dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Salah satunya dengan melakukan pembinaan kepada KSM atau kelompok swadaya masyarakat (BDS) yang tersebar di 4 kota dan kabupaten di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran. Pembinaan tersebut diantaranya dengan mentoring dan monitoring kepada para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produksinya. Kegiatan mentoring dan monitoring keempat, LPM Unpas Bandung berkolaborasi dengan Business Development Center atau BDC Kota Bandung dengan menghadirkan sejumlah pemateri, antara lain Dr. Insinyur Haji Asep Didi Sutrisno MT, Ketua LPM Unpas Bandung, Dr. Eki Baihaki MSI, Sekretaris LPM Unpas, dan dipandu Dr. Anda Elis Supriyati, Manajer Pengelola BDC Kota Bandung, serta dihadiri seratusan perwakilan KSM dari BDC Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya bertempat di Aula Mandala Sabah R. Oto Iskandar Dinanda Unpas Bandung, Jalan Dr. Setiabudi nomor 193 Bandung, hari Kamis 8 Desember 2022. Berikut wawancara selengkapnya bersama Dr. Insinyur Haji Asep Didi Sutrisno MT, Ketua LPM Unpas Bandung. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mendapatkan kepercayaan atau kerjasama antara LPM Unpas, Lembaga Perlindungan Masyarakat Unpas dengan Kementerian PUPR, yaitu dalam rangka pelaksanaan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, yaitu melalui pembinaan kepada masyarakat kelompok swadaya masyarakat atau UMKM, di mana pada kesempatan ini yang dijadikan binaan ada 4 kota. Yang pertama Kota Bandung, yang kedua Kota Garut atau Kabupaten Garut, yang kedua Kota Tasikmalaya, dan ini adalah Kabupaten Pangandaran. Nah, program ini adalah merupakan sebagai pelaksanaan Dharma yang ketiga bagi perguruan tinggi khususnya Unpas, yaitu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat. Nah, program kepada masyarakat yang kami lakukan ini bukan hanya dengan kementerian ini saja, tapi dengan beberapa instansi lain, seperti dengan pemerintah daerah, dinas-dinas teknis, dan kementerian lainnya juga gitu. Nah, kebetulan yang dilaksanakan kegiatan ini banyak ragamnya, di antaranya adalah untuk memang pembinaan kepada para usaha, kepada perbaikan lingkungan hidup, kemudian bidang ekonomi, bidang-bidang lainnya juga gitu. Demikian sementara. Kalau dari hasil monitoring sendiri dari Unpas seperti apa nih Pak terhadap KSM itu sendiri Pak, seperti apa? Ya, hasil monitoring hingga saat ini karena masih ada 2 kali lagi monitor ke lokasi. Alhamdulillah mereka pelaku usaha setelah dilaksanakan pelatihan, mereka mengisi rencana kerja tindak lanjut. Dan lihat deh progresnya, diantaranya misalnya adalah pengembangan produk itu cukup berkembang lumayan bagus. Kemudian juga adalah untuk pengurusan legalitas, contoh misalnya adalah untuk PIRT, NIB, dan lain-lainnya juga, termasuk pengurusan halal dan sebagainya juga ada progres yang bagus. Juga di samping itu juga ada yang kita monitor adalah dari sisi penataan keuangan, misalnya menata kembali pembukuan yang sebaik-baiknya itu bagaimana kira-kira. Nah, mereka mulai melaksanakan kegiatan semacam itu. Bahkan kami juga monitor tentang rencana kerja tindak lanjut mereka adalah tentang pelaksanaan digital marketing. Nah, mereka baik itu melalui media sosial, melalui marketplace, atau juga yang lainnya juga mereka ada progres yang luar biasa, alhamdulillah bagus gitu. Juga adalah tentang bagaimana untuk mengelola permodalan, investasi, dan ini juga ada progres yang bagus. Demikian. Termasuk soal packaging ataupun pengemasan bagaimana hasil penelitian? Ya, itu di pengembangan produk tadi. Jadi pengembangan produk itu diantaranya adalah untuk pengemasan yang sesuai dengan regulasi. Misalnya saja adalah kalau sebelumnya ya hanya 3 item saja. Nah, sekarang mereka sudah mengenal yang ada 6 item yang wajib. Adanya merek, ada mencantumkan produsen, ada izin edar PIRT tadi atau MD, adanya batas kadaluarsa, ada juga neto mencantumkan, dan yang terakhir adalah ada halal.
Bahkan lebih dari itu mereka sudah mencantumkan tentang kandungan gizi per takaran atau nutrition pack. Sehingga dengan demikian bahwa tampilan produk mereka adalah walaupun memang diproduksi secara mikro atau kecil, tetapi adalah tampilannya mirip dengan perusahaan besar atau menengah dan besar, maksudnya gitu. Demikian. Apakah selama ini juga ditemukan ada kendala di mereka? Kemudian upaya apa yang akan dilakukan juga untuk mengatasi berbagai kendala yang ada di para KSM ini? Ya, betul. Jadi sesuai dengan tupoksi kami sekarang adalah memonitor atau monitoring atau memantau, tapi kami tidak sebatas itu. Bahkan kami adalah memberikan mentornya juga gitu, atau semacam bimbingan teknis, misalnya untuk mendapatkan produk yang aman dikonsumsi, untuk produk yang dianggap supaya lebih awet, produk yang mempunyai nilai nutrisi yang bagus untuk dikonsumsi jadi oleh makanan gitu ya. Nah ini juga adalah kami layani ke mereka juga, bahkan tidak sebatas secara formal seperti ini, tapi di luar itu pun baik itu melalui WhatsApp ataupun telepon langsung dan sebagainya. Ya kami akan siapkan demikian rupa supaya memang mereka kalau dikumpul begini malu, tapi kalau langsung bisa tidak malu, tidak ada komunikasi kira-kira. Demikian. Sementara itu, BDC Kota Bandung mengenalkan produk UMKM melalui lomba parsel di acara monitoring dan mentoring komite dan KSM BDC keempat tersebut. Berikut wawancara selengkapnya bersama Dr. Anda Eui Supriyati, manajer pengelola BDC Kota Bandung. Yang alhamdulillah pada saat ini BDC Kota Bandung bekerja sama dengan LPM Unpas dalam melaksanakan monitoring dan mentoring untuk KSM binaan yang sudah dilatih pada tanggal 7 sampai dengan 10 November 2022 oleh Kementerian PUPR melalui Satker Provinsi Balai Kimrum Wilayah 2 Jawa Barat. Di Jawa Barat ini ada 4 BDC yaitu Kota Bandung, kemudian Kabupaten Garut, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Pangandaran, yang alhamdulillah semua kegiatan monitoring dan mentoringnya itu dilaksanakan oleh Unpas sampai dengan akhir Desember nanti. Kemudian pada saat mentoring dan monitoring yang keempat ya kita tuh ya yang keempat BDC Kota Bandung mempunyai inisiasi untuk melombakan parsel produk-produk dari KSM binaan kita, yang mana itu semuanya terbagi menjadi 8 kelompok yang 75 orang itu, yang mana dalam satu kelompok itu ada anggotanya antara 8 sampai dengan 10 orang. Nah, setiap kelompok ini membuat parsel. Jadi seperti ini halnya kelompok 1 itu produk-produk dari anggota KSM kelompok 1. Kemudian ini kelompok 2. Ini produk-produknya juga sama dari anggota KSM kelompok 2. Ini kelompok 3. Nanti mungkin bisa diperkenalkan siapa ketua kelompoknya, siapa anggotanya. Ini produk-produknya. Ini kelompok 4. Ini juga sama produk-produknya. Ini di kelompok 5 ada produk-produknya. Ini kelompok 6. Ya walaupun sederhana tapi ada kemauan untuk ikut bersama. Kelompok 7 katanya lagi dalam perjalanan. Ini kelompok 8 dengan produk-produknya yang ada. Jadi nanti ini akan dilakukan penilaian oleh tim juri. Di samping itu juga mungkin ini ada tamu dari Tasik sekalian memperkenalkan. Kita meminta mereka untuk memberikan like-nya. Jadi kelompok mana yang like-nya terbanyak atau penilaian dari juri yang tertinggi itu akan menjadi juaranya. Jadi nanti juara 1 itu hadiahnya tidak seberapa, tapi ini kita akan mendorong semangat mereka. Juara 1 akan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000. Kemudian kelompok 2 akan mendapatkan hadiah sebesar Rp200.000 dan kelompok 1 akan mendapatkan juara 3 akan mendapatkan
hadiah sebanyak 100.000. Baik, mungkin ini nanti dari parsel-parsel yang ini yang menjadi juara akan kita serahkan ke Bapak Asisten Perekonomian 2, itu yang juara 1 beliau selaku Ketua Komite BDC. Kemudian juara 2 akan kita serahkan kepada Bapak Kepala Bagian Perekonomian, yang mudah-mudahan nanti beliau ketika butuh produk-produk dari UMKM, beliau ingat kepada produk-produk UMKM binaan BDC. Dan juara ketiga itu akan kita serahkan kepada LPM Unpas, ya walaupun juara 3 tapinya ya kita berharap banyak dengan Unpas terus bisa bekerja sama dengan BDC Kota Bandung dalam memajukan UMKM atau KSM binaannya, sehingga omset dari KSM binaan kita bisa mencapai ke usaha kecil menengah. Para pelaku UMKM di bawah binaan BDC Kota Bandung dihadapkan dengan tantangan digital marketing, permodalan, dan bahan baku khusus yang menghambat produksi. Berikut wawancara selengkapnya bersama Herlina Elvianti, SPD, Ketua Kelompok 1 KSM BDC Kota Bandung. Itu adalah hasil karya teman-teman dari KSM 1. Ada produk-produk krianya, ada produk makanan, ada produk juga makanan kering, demikian. Jadi saya sebagai Ketua Kelompok 1 berharap banyak terhadap BDC, juga Unpas, juga pemerintahan yang terkait dengan program BDC itu. Semoga dalam program yang terutama untuk kemajuan UMKM ini membangkitkan semangat UMKM dan terus memberikan support buat UMKM untuk tetap maju, untuk tetap semangat, dan yang terpenting mungkin dapat membantu hal-hal yang dibutuhkan oleh UMKM itu sendiri. Kendala UMKM sendiri khususnya di KSM kami nomor 1 yaitu administrasi online, karena kami itu terus terang untuk produksi insya Allah bisa gitu kan, sanggup, tapi ketika berhadapan dengan pemasaran, apalagi untuk pemasaran online semisal di marketplace dan lain sebagainya, itu kami butuh khusus orang atau butuh khusus administrasi, dan di mana kami tidak bisa atau belum mempunyai budget secara khusus untuk menggaji mereka gitu. Itu satu. Terus untuk yang kedua, kami terkendala kepada permodalan. Nah, karena terus terang kami itu modal tidak bergantung kepada pinjaman atau pihak lain, karena mengandalkan modal sendiri, khususnya saya gitu misalnya. Karena apa? Kami menghindari pinjaman, satu karena tidak adanya kesiapan untuk untuk bisa membayar. Begitu kami terima pinjaman, bulan esok kan harus bayar. Nah itu jadi anggaran atau misalnya modal untuk yang space-nya lebih luas itu kami tidak bisa memenuhi itu gitu. Nah terkait bahan baku, karena produk saya itu bawang goreng, alhamdulillah hari ini bawang goreng itu naiknya luar biasa Pak. Jadi saya berhenti dulu untuk produksi ketika bahan baku itu naik ya, dan mending kalau misalnya harganya naik, barangnya ada di pasaran itu tidak ada Pak hari ini. Jadi kosong untuk produk untuk bahan baku bawang Sumenep sendiri. Jadi selama ini memang mengandalkan bawang dari Sumenep atau memang bisa memberdayakan bawang-bawang yang ada di Bandung? Nah, karena untuk bawang goreng sendiri Pak, kalau bawang goreng itu kan jenis bawang goreng itu butuh spesifikasi yang lebih detail, jadi memang harus bawang Sumenep begitu. Karena kalau bukan bawang Sumenep, hasilnya itu memang tidak sekriuk dan tidak segurih dan sewangi serta seenak bawang goreng Okuasawa. Di sisi lain, para pelaku UMKM mengaku terbantu dengan program Business Development Center atau BDC Kota Bandung ini yang mampu mendorong omsetnya hingga 150% dan membuat para pelaku UMKM kewalahan
karena terkendala dalam permodalan sehingga berharap ada bantuan modal yang bisa mereka dapatkan dengan berbagai kemudahan. Berikut wawancara selengkapnya bersama Ketua Kelompok 5 KSN BDC Kota Bandung, Dindin Soehardi Manese. Untuk ini kita dalam program ini sangat terbantu sekali dengan adanya BDC, yang mana BDC telah membantu mulai dari kita pembuatan rencana kerja untuk pembuatan pembukuan, terus untuk pembinaan-pembinaan, yang mana pembinaan-pembinaan kebanyakan yang dari Unpas juga sangat membantu untuk tim kami, untuk kelompok kami, yang mana kita bisa bikin online, jualan online. Terus di BDC juga ada beberapa teman kami yang bisa masuk ke OSS, yang mana di OSS sendiri kita bisa daftar NIB. Jadi BDC sangat membantu kami, terutama dalam hal-hal untuk terkait hal segala macamnya. Jadi terkait semuanya itu hampir terbantu sekali. Nah, untuk kendalanya memang di kelompok kami itu kendala dengan produksi. Yang mana produksi itu kita ada kayak abon, harga ikan itu naik turun, jadi memang produksinya itu kita tidak bisa banyak sekali, jadi memerlukan produksi yang sangat luar biasa, tetapi pasokan modalnya itu sangat kurang sekali. Jadi mungkin harapan dari kelompok 5 sendiri, kita diarahkan kemana yang ada bantuan-bantuan modal atau akses untuk bantuan modal, ataupun memang untuk pinjaman sendiri pun mungkin kita bisa meminjam, tetapi dengan dengan kemudahan, yang mana sekarang itu peminjaman itu sangat susah sekali. Jadi kebanyakan dari kelompok kami juga terkait dengan peminjaman itu sangat sulit. Jadi mudah-mudahan dengan adanya BDC membantu kami untuk memudahkan peminjaman, ataupun ada akses untuk dana hibah. BDC bagaimana dengan omset yang dihasilkan? Alhamdulillah dengan adanya BDC kita jadi punya grup baru. Jadi kita dari kelompok itu saling membantu menjual. Jadi jadi langsung tanpa kita nyari reseller, banyak teman-teman kita itu jadi reseller yang membantu menjual produk-produk. Apalagi saya produk buah-buahan sangat terbantu sekali dengan adanya BDC. Kita bikin jaringan yang mana kita bisa ngejual tanpa butuh mencari reseller. Jadi dari kelompok kami itu udah otomatis jadi reseller. Berapa peningkatan Pak kira-kira? Kalau saya peningkatan hampir 150%. Kalau dari buah-buahan, karena memang saya sangat luar biasa dengan teman-teman di ya terutama di kelompok kami itu menjual produk-produknya, malah saya yang kewalahan. Saya yang kewalahan. Jadi memang kita ya terus terang dari modal itu memang kita harus tingkatkan untuk modalnya. Tapi kalau untuk penghasilannya untuk saat ini sangat luar biasa sekali. Harapannya mungkin kita diarahkan ke akses untuk pemberian dana hibah mungkin, yang mana itu yang sangat kita perlukan sekali, kita butuhkan sekali. Semua kelompok pun seperti itu mungkin. Apalagi dari kelompok kami sangat membutuhkan dana-dana hibah ataupun peminjaman yang aksesnya tidak terlalu sulit. Yang ya bisa berapa persen, nggak terlalu tinggi. Itu aja mungkin. Dalam kegiatan mentoring dan monitoring keempat ini, Unpas Bandung juga mengundang KSM BDC Kota Tasik. Salah satunya untuk memperkuat produk unggulan makanan olahan agar tahan lama. Anggota KSM BDC Kota Tasik sangat antusias untuk mendapatkan trik dan tips mengolah makanan agar bisa tahan lama untuk persiapan lebaran nanti. Berikut wawancara selengkapnya bersama Maman, Sekretaris BDC Kota Tasik. Nah, di antaranya kami kesini itu menyangkut terutama untuk menyangkut perkembangan makanan olahan. Jadi dari makanan olahan banyak keluhan tahan lama, untuk menjaga makanan itu tahan lama. Kebanyakan yang kesini itu untuk makanan olahan. Jadi
kemarin waktu ada mentoring dari Unpas ke Tasik, sempat mengutarakan ada trik untuk menjaga makanan awet gitu, nutrisi untuk makanan itu awet, jadi bukan pakai kimiawi gitu, jadi alami. Makanya kami kesini sangat antusias sekali, terutama untuk menunjang KSM yang bergerak di bidang makanan itu, Pak. Berapa banyak Pak KSM saat ini yang ada di Kota Tasik di bawah BDSI? Semuanya KSM yang kemarin itu hampir 57 KSM. Jadi KSM itu kan terdiri dari satu KSM itu terdiri dari 5 orang. Nah, kebetulan yang kesini itu perwakilan dari masing-masing KSM. Itu hasil yang kemarin Vokasional BDC 2022 itu, Pak. Untuk omset sendiri seperti apa Pak? Omset alhamdulillah, omset untuk bulan-bulan ini mulai menaik omset. Jadi kalau dibandingkan semenjak Covid, alhamdulillah sekarang mulai naik. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya Covid, ya masih jauh lah gitu, Pak. Berapa persen? Hampir 50%. Hampir 50% udah mulai. Kemudian yang kami harapkan itu kan sekarang menjelang hari raya biasanya rame. Nah, itu yang kita kejar gitu ke sini, ke Unpas itu. Pengennya itu, Pak. Apa saat ini yang memang dirasakan menjadi kendala, Pak? Nah, itu kendalanya yang tadi itu, Pak. Dari makanan itu terutama yang berbahan tepung tapioka, aci. Nah, dia paling kuat itu 4 hari. Jadi dari mulai setelah selesai produksi 4 hari itu sudah ada bintik ya kita tarik. Jadi tidak sampai 1 minggu makanan sudah basi gitu, Pak. Makanya setelah kemarin mendengar dari paparan dari Pak Asep yang sempat ke Tasik, katanya ada farmasi alami untuk menjaga makanan itu tahan lama, makanya kami antusias ke sini, ke Unpas gitu, Pak. Selama ini bagaimana untuk pemasarannya sendiri, Pak? Sudah sampai mana nih pemasaran? Pemasaran alhamdulillah jadi sudah mencakup tetangga-tetangga di kabupaten di Kota Tasik, ke Ciamis, Kawali. Nah, itu untuk makanan. Nah, kalau untuk seperti bordir itu sudah jauh lah sampai Jakarta. Kemudian kemarin juga ada dari Arab Saudi kan. Kalau itu mah cuma kita sekarang yang diprioritaskan yang ke sini karena kita menjelang hari raya, kita coba untuk mendorong makanan olahannya gitu, Pak. Apa yang jadi keunggulan produk olahan makanan ini sebagai keunggulan? Nah, itu produk unggulan yang bahan-bahan dari tepung itu, Pak, dari aci-acian. Jadi siap saji, kemudian emang renyah gitu, Pak. Banyak peminatnya itu. Dari Aula Mandala Sabaya Rosto Iskandar Dinata Unpas Bandung, reporter Arga Pamungkas mengabarkan untuk Harmony Network.